adalah Masjid Peringatan Syuhada. Hal ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah bangsa Indonesia, yaitu adanya pertempuran Kota Baru di mana menelan korban dengan gugurnya 21 pejuang Republik Indonesia. Maka, untuk menghormati pejuang tersebut, dibangunlah masjid ini. Pembangunan dimulai pada tanggal 23 September 1950 dan peresmian dilakukan pada 20 September 1955. Masjid Syuhada ini merupakan peninggalan pemerintah Republik Indonesia yang pernah berpusat di Yogyakarta dan sebagai monumen peringatan untuk para syuhada yang telah berhasil merebut kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan kolonial Belanda. Panitia pembangunan Masjid Syuhada ini diketuai oleh M.R. Asad dan wakil ketua yaitu BPH Prabuningrat Ki Moesa Mahfold sebagai pemimpin pembangunan, Supono sebagai kepala pelaksana dan penasehat teknik yaitu Insinyur R. Veenstra. Panitia tersebut dilantik pada tanggal 14 Oktober 1949 oleh Menteri Agama yaitu Kiai Haji Nashkur pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada tanggal tersebut dilakukan penetapan garis kiblat oleh Kiai Haji Badawi dan pada tanggal 23 September 1950 dilakukan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Masjid Syuhada dibangun selama 2 tahun dan diresmikan pada 1 Muharram 1372 Hijriah atau 1 Syuro 1883 bertepatan pada tanggal 20 September 1952 Masehi. Setelah diresmikan kepengurusan masjid diserahkan kepada Badan Wakaf yaitu Yayasan Asrama dan Masjid atau yang biasa disingkat dengan YASMA di bawah perlindungan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yayasan Masjid Syuhada memiliki TK Masjid Syuhada, kemudian ada SD Masjid Syuhada, kemudian ada SMP IT Masjid Syuhada, dan ada Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada atau yang biasa disingkat dengan STAIMS. Untuk TK Masjid Syuhada berada di wilayah Masjid Syuhada. Sedangkan untuk SD Masjid Syuhada berada di sebelah selatan Masjid Syuhada. Nah, kemudian untuk SMP IT Masjid Syuhada berada di timur Masjid Syuhada atau di seberang Masjid Syuhada. Masjid Syuhada selain memiliki TK, SD, SMP, dan kampus, Masjid Syuhada juga memiliki perpustakaan dan Lazis Syuhada. Perpustakaan ini teman-teman dapat melihatnya atau dapat menemukannya atau dapat berkunjung secara langsung di Masjid Syuhada. Jadi ini wilayahnya ada di Masjid Syuhada. Kemudian Lazis Syuhada adalah tempat di mana
orang-orang ingin menyalurkan zakat atau sodakohnya melalui lasis Masjid Syuhada. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kelebihan rezeki bisa melakukan zakat atau sodakoh di lasis Syuhada ini. Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, Yogyakarta. Kampus ini terletak di Jalan Pringgokusuman, Gedong Tengen. Kampus ini sangat strategis, dekat dengan Stasiun Tugu, dekat dengan Malioboro, dekat dengan 0 km, dan dekat dengan parkiran Ngabean. Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada memiliki 2 jurusan, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Bahasa Arab. Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada juga terdapat 2 kelas, yaitu kelas reguler dan non-reguler. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki pekerjaan dan ingin melanjutkan kuliah, bisa banget teman-teman untuk kuliah di sini. Selain teman-teman akan mendapatkan dosen-dosen yang sangat perhatian dengan kita, teman-teman akan mendapatkan teman-teman yang luar biasa dan pengalaman organisasi yang tak kalah dengan kampus-kampus lainnya. Selain itu, Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada memiliki halaman kampus yang luas, parkiran kendaraan yang cukup luas, dan beberapa ruangan kelas. Selain ruang kelas yang nyaman, Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada memiliki ruang sidang. Ruang sidang ini akan dipakai untuk sidang proposal dan sidang skripsi. Kemudian ada ruang TU, yang dimana para mahasiswa akan melakukan pembayaran di sini. Nah, kemudian ada kursi-kursi nih. Nah, mahasiswa biasanya pada duduk-duduk di sini. Mereka antri untuk melakukan pembayaran atau bertemu dosen. Nah, visi misinya tak kalah keren dari kampus-kampus lain. Kemudian ada ruang dosen. Di sampingnya ada ruang ketua STAIMS. Nah, ini adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Bagus kan kampusnya? Selain ruang kelas dan ruang sidang, Sekolah Tinggi Agama Islam memiliki ruang perpustakaan, ruang laboratorium bahasa, dan ruang komputer.
tempat favorit mahasiswa STAIM yaitu berada di Taman Baca. Nah, ini dia taman baca yang sangat difavoritkan oleh seluruh mahasiswa STAIM. Ada pohon anggur dan ada pohon rambutan. Nah, tempat ini sangat nyaman dan bikin betah para mahasiswa untuk duduk-duduk di sini sambil menunggu jam perkuliahan, atau biasanya taman baca ini untuk diskusi para mahasiswa loh. Untuk penjelasan lebih jelas mengenai STAIM, teman-teman langsung mendengarkan saja ya pemaparan langsung dari Ketua STAIM, Kaprodi PAI dan PBA, serta perwakilan dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STAIM adalah kampus yang dapat reputasi baik dengan pengalaman yang mumpuni, dengan dosen yang bergelar doktor dan lulus sertifikasi sebagai dosen profesional. Untuk itu jangan ragu, jangan bimbang, dan yakinlah. Ayo kita masuk dan daftar ke STAIM, kampus ideal, kampus favorit, kampus yang dapat bersaing untuk dunia dan akhirat. Dengan biaya terjangkau dan kuliah bisa lebih cepat, kurang dari 4 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaula muda dan kaum profesional, perkenalkan saya Permana Oktofrezi selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam STAIM Masjid Syuhada Yogyakarta. Lulusan sarjana di program studi pendidikan agama Islam, yang pertama profil lulusan kami adalah menjadi seorang guru PAI yang profesional, yang kedua menjadi seorang peneliti dan juga praktisi pendidikan. Banyak lulusan prodi S1 PAI di STAIM Masjid Syuhada yang menjadi guru PNS maupun guru swasta, kemudian menjadi penulis, menjadi peneliti dan juga trainer di wilayah mereka berada. Mengapa kuliah di STAIM? STAIM Masjid Syuhada Yogyakarta memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah terakreditasi baik. Kemudian berikutnya kami memiliki fasilitas yang mendukung dan representatif. Berikutnya kami memiliki dosen yang bersertifikat pendidik profesional, dan kami memiliki waktu-waktu kuliah yang bisa disesuaikan, fleksibel. Bagi Anda yang kaum profesional bisa memilih kelas karyawan, dan bagi Anda yang fresh graduate bisa memilih kelas reguler. Dan satu lagi penawaran yang menarik, ke depan kami akan menerapkan sistem perkuliahan menggunakan metode e-learning yang kami padu-padankan, kombinasikan kuliah e-learning dengan tatap muka. Kami gunakan konsep blended learning. Maka di sini menjadi program unggulan kami bagi Anda yang merasa sibuk, tidak ada waktu untuk kuliah, bisa nyambi dengan pekerjaan Anda, maka mari bergabung bersama kami pada program studi S1 Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadhil jami'ah Jami'al Islamiyah li Muassasah Masjid Syuhada. Welcome in our university. Teman-teman semuanya, audiens yang saat ini menjadi penting bahwa hari-hari ini banyak calon mahasiswa yang mencari tempat kuliah. Mereka bingung. Teman-teman yang baru lulus SMA, SMK bingung mencari tempat kuliah. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh apa itu kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, saya jelaskan dulu bahwa di kampus Masjid Syuhada ada 2 prodi, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Bahasa Arab. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang PBA. Namun sebelum itu saya perkenalkan, saya Cahya Edi Setiawan, Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab, jurusan Pendidikan Bahasa Arab di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Prodi PBA sudah berdiri sejak tahun 2015 hingga saat ini dan telah meluluskan 2 angkatan, yaitu angkatan 2015
dan angkatan 2016. Yang perlu diketahui bahwa Prodi Pendidikan Bahasa Arab konsen pada 4 hal pokok. Yang pertama yaitu pada kompetensi penulisan karya ilmiah, di mana nanti teman-teman mahasiswa yang ada di Prodi PPA akan diajarkan bagaimana cara menulis karya ilmiah yang bagus terkait dengan paper, skripsi, dan juga artikel kejurnalan. Yang kedua terkait dengan kompetensi kebahasaan, yang di sini kita ketahui bahwa kompetensi kebahasaan ada 2. Yang pertama yaitu kompetensi kemahiran, yaitu kemahiran istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Yang kedua, kompetensi tentang unsur-unsur kebahasaan terkait dengan kaidah bahasa Arab, nahwu, shorof, dan balaghah. Yang ketiga, yaitu hal yang terkait dengan kompetensi teknologi. Kita tahu bahwa saat ini kita berada pada era pembelajaran abad 21, era generasi milenial, yang mana generasi milenial ini menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sosial media, belajar melalui YouTube, belajar melalui media-media teknologi, Google, internet, dan sebagainya. Maka Prodi PPA di Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada konsen pada pengembangan media pembelajaran bahasa Arab. Poin yang keempat adalah terkait dengan kompetensi kependidikan, yang mana di situ terkait dengan bagaimana mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab mampu untuk mengajar dengan baik di kelas dan mampu untuk mengkondisikan kelas dan berinovasi di dalam strategi pembelajaran bahasa Arab. Maka dari itu, saya selaku Kaprodi PPA Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada mengajak kepada teman-teman semuanya fresh graduate yang baru lulus dari SMK, MAN, MA, SMA, dan jenjang lainnya yang berhubungan, silahkan bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kampus ini terletak pada Jalan Pringgokusuma nomor 12, Gedong Tengen, Yogyakarta. Nanti teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang baru dan menarik terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Azizah, mahasiswi Prodi PBA Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada tahun 2018. Untuk teman-teman yang berminat menjadi guru bahasa Arab atau ingin menjadi penerjemah bahasa Arab atau ingin mendalami bahasa Arab, nah, Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada ini sangat cocok untuk kalian. Selain menerima 2 kelas yaitu reguler dan karyawan, di sini kalian akan menemukan dosen-dosen yang sangat care dengan kalian, yang bisa kalian jadikan dosen itu sebagai teman dekat kalian juga. Nah, buruan daftar ya. Di Prodi PBA ini, kalian akan mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang belum tentu kalian dapatkan di luar. Oke, ditunggu kehadiran kalian di Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta di Prodi PBA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Desi Rahma, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, program studi pendidikan agama Islam. Di sini siapa nih teman-teman semuanya yang ingin menjadi seorang pendidik, terutama seorang pendidik dari pendidikan agama Islam. Mengenai program pendidikan merupakan salah satu prodi yang paling terfavorit di Indonesia. Salah satunya yaitu program pendidikan agama Islam. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung di program pendidikan agama Islam, khususnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Oh iya, Masjid Syuhada termasuk dari salah satu pariwisata religius ya, karena Masjid Syuhada terletak sangat strategis dekat dengan tempat wisata dan sering mengadakan kajian juga.